Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Kita akan melanjutkan mengerjakan latihan soal tes substantif penguasaan konten matematika PGSD untuk materi kompetensi profesional ya. Sedangkan untuk kompetensi pedagogiknya telah kita lakukan latihan soal di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Silakan teman-teman persiapkan kertasnya dan alat tulis ya untuk cakaran. Ya. Silahkan di-pause videonya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal ini. Sebelum kita memasuki ke pembahasan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke. Bu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sedangkan 11/55-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah titik. Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Ya. 2,5% dari penghasilan ialah 250.000 ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan cari berapa penghasilan dari ibu ini tadi. Ya, jadi penghasilannya ialah 100 per 2,5 ya. 2,5 dikali 250.000 ya, sama dengan 10 juta ya teman-teman. Ya. Sisa penghasilan setelah Ibu Ida membayar zakat adalah 10 juta dikurangi 250.000 ialah sebanyak 9.750.000. Oke. Untuk kebutuhan hidup ialah Ibu tadi menggunakan seperdua dari sisa penghasilannya, teman-teman. Ya, berarti seperdua kali 9.750.000 sama dengan 4.875.000. Kemudian untuk kebutuhan lain-lainnya ialah 1/5 dari sisanya tadi. Seperlima dari kebutuhan sisa penghasilan tadi, yakni 9.750.000 sama dengan 1.950.000 ya teman-teman. Ya, oke. Kemudian, ya, jadi uang yang ditabung adalah total dari penghasilannya ibu tadi dikurangi dengan ya uang zakat, dikurangi dengan kebutuhan hidup, lalu dikurangi dengan kebutuhan lain-lain ya teman-teman. Ya, oke. Ya, jadilah sisa uang yang ditabung adalah sisa uang yang ditabung adalah 2.925.000 ya teman-teman. Ya, jawabannya C. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Ya, silakan teman-teman mengerjakan soal ini. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Ya, berapakah aku? Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Ya, di sini misal bilangan itu adalah bilangan X ya teman-teman, bilangan yang dicari. Oke, kalimat matematika dari 2 kali kuadrat suatu bilangan ya adalah 2x kuadrat ya. 5 kali bilangan itu ya adalah 5x ya, 5 kali bilangan itu ya. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Ya, jadi kalimat matematikanya dari ini yakni 2x kuadrat dikurang 5x sama dengan 3. Ya. Kemudian kita cari nilai x-nya teman-teman. Ya. Kurangkan kedua ruas dengan 3 ya, sehingga 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapat hasilnya 2x tambah 1 kali x kurang 3 sama dengan 0. Ya. Lalu 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita pindah ruaskan 2x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Ya, x sama dengan min 1/2
Ya. Kemudian atau X sama dengan 3. Ya. Teman-teman bisa mengerjakan ini terlebih dahulu. Ya. 2X tambah 1 sama dengan 0. Lalu mengerjakan ini ya. X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian mencari nilai X-nya ya teman-teman. Ya, sehingga nilai X-nya apa tadi teman-teman? X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3 ya. Oke. Yap, jawabannya E. Kita ke soal nomor 3. Silakan teman-teman kerjakan. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik ya. Tinggi bak mandi tersebut adalah titik-titik cm. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Ya, kita masuk ke pembahasan. Ya, setengah bak mandi tadi volumenya ialah 389.344 cm kubik ya. Berarti volume bak mandi keseluruhan ialah dikali 2 ini ya. Karena ini kan setengah bak mandi ya teman-teman. Berarti kalau full berarti 778.688 cm kubik ya. Tinggi bak mandi merupakan rumus kubus ya teman-teman. R ya. Jadi volume sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3 ya. Atau R kubik ya. R pangkat 3 ya. Kemudian untuk mencari R-nya berarti volumenya tadi ini diakarkan akar 3 ya teman-teman. Oke. Ya, mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan kita dapat menggunakan cara ini ya. Pertama, tutuplah 3 angka dari belakang ya. Tutuplah 3 angka dari belakang. Ini kita tutup 3 angka di belakangnya. Maka angka yang tersisa yaitu bilangan yang paling depan yaitu 778. Hasil akar 3 dari 778 yang mendekati adalah 9 ya teman-teman. Karena 9 kali 9 kali 9 adalah 729. Ya, bukan 10 karena 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3 adalah 1000. Ya, jadi kita memang harus hafal ini ya teman-teman untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah jadi kita hafal bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3 ya teman-teman, untuk memudahkan kita lagi. Tapi kalau teman-teman tidak hafal ya nggak apa-apa, kita butuh effort lagi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini ya teman-teman. Ya, bukan 10 ya karena nilainya 1000 lebih dari 778. Jadi nilai puluhan hasil akarnya adalah 9 ya teman-teman. Bilangan satuan dari 778 adalah 778.688 adalah 8 ya teman-teman. Akar bilangan kubik satuannya adalah 2 karena ya 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, sehingga akar pangkat 3 dari 778.688 sama dengan 92 ya. Jika teman-teman menggunakan cara lain boleh ya, atau ada cara yang paling langsung saja ya teman-teman, yakni langsung dikalikan semua opsi, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Atau ada teman-teman cara lain silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Silahkan teman-teman jawab. Oke, kita lihat. Perhatikan argumen berikut ya teman-teman. Ana bukan anak terakhir ya. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Jika Ana alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Nah, ternyata Ana bukan pekerja kantoran. Ya, simpulan sah dari argumen tersebut adalah ya, kita telah pelajari ini ya, teman-teman di video yang telah lalu tentang penalaran ya, teman-teman. Ya, jadi silahkan untuk dipelajari lebih lanjut lagi soal-soal tentang penalaran ya, teman-teman. Ya, berarti jawabannya apa, teman-teman? Ya, Ana bukan pekerja kantoran. Nah, kita lihat dia seorang pekerja kantoran jika Ana adalah alumni IPB. Ya, berarti Ana bukan pekerja kantoran, berarti Ana bukan alumni IPB. Jika dia bukan alumni IPB, berarti Ana bukan anak terakhir. Ya, jawabannya adalah E ya, teman-teman. Jawabannya E. Ana bukan anak terakhir. Oke, kita ke soal nomor 5.
Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 021 yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa salamkah yang terjadi? Berapa salamankah yang terjadi? Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke pembahasan. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, peristiwa orang saling bersalaman merupakan kejadian yang tidak memperhatikan urutan atau peristiwa kombinasi. Ya, artinya A salaman dengan B sama saja dengan B salaman dengan A ya teman-teman. Ya, secara matematis dapat dituliskan AB sama dengan BA ya. Ya. Kemudian inilah rumusnya teman-teman. Ya, kombinasinya. N adalah banyaknya data, K sama dengan banyak peristiwa yang dikombinasikan, N sama dengan 80, K sama dengan 2 ya, peristiwa orang bersalaman. Oke, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Ya, kita tinggal masukin aja teman-teman datanya kepada rumus. Ya, itulah mudahnya matematika ya teman-teman. Kalau kita sudah mengetahui rumus yang akan kita gunakan, berarti kita tinggal mengganti nilainya saja teman-teman. Ya. Ya, ya, sehingga kita ini dapat dikerjakan ya teman-teman. Ya, hasilnya sama dengan 3160. Ya. Jadi salaman yang terjadi ada sebanyak 3160 ya jawabannya ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan cara lain atau ada jawaban lain silahkan ditulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 6. Falaah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B ya teman-teman? Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Kita harus tahu dulu apa-apa hal yang diketahui pada soal ya teman-teman. Ya, kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu, sehingga jarak tempuh sama dengan kecepatan kali waktu ya teman-teman. Ya, kita lihat kota A ke arah utara, ya, ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam dengan waktu 2 jam, ya. Berarti jika 1 jam 30 km berarti 2 jam, ya dikali 2 ya teman-teman, sama dengan 60 km. Berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu 1,5 jam. Ya, berarti 20 km per jam dikali 1,5 jam sama dengan ya 30 km. Kemudian ke arah selatan lagi ya. Falaah ke arah selatan lagi dengan kecepatan 10 km per jam dengan waktu 2 jam ya teman-teman. Berarti 10 km per jam dikali 2 jam sama dengan ya 20 km. Kemudian kita akan menggambar perjalanan Falaah bersepeda untuk menghitung jarak A ke kota B ya. Karena arahnya yang tidak sama. Ya, kita lihat utarakan ke atas ya teman-teman. Ya, ini teman-teman bebas mau ke kanan, mau ke bawah, mau ke kiri ya. Tapi untuk memudahkan lagi seperti yang kita ketahui bahwa arah utara itu pada peta itu menghadap ke atas ya teman-teman. Jadi ke arah utara dulu sebanyak 60, kemudian ke arah timur sebanyak 30, kemudian ke arah selatan sepanjang 20 ya. Sejauh 20 ya, sejauh 20 km. Oke, kemudian dari A ke B berapakah jaraknya teman-teman? Ya, ini terbentuk sebuah segitiga ya teman-teman. Ya, dari 60 ini dikurangi 20 ya teman-teman ini sehingga jarak A ke B ini 60 dikurang 20 adalah 40 ya. 40 kemudian 30. Nah, berapakah ini? Ya, ini seperti segitiga ya, teman-teman. Karena memang segitiga ya, kita gunakan rumus apa? Ya, kita gunakan rumus Pythagoras ya, teman-teman. Jadi, AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 2500. Ya, berarti AB sama dengan ya akar dari 250 ya, teman-teman. Ya, jawabannya 50. Ya, jadi jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Ya, jawabannya adalah A. Kita ke soal terakhir. Teman-teman bisa kerjakan.
Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter air ya. Bak air tersebut mempunyai dua lubang pembuangan air yang diameternya berbeda, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 150 liter per menit, dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 50 liter per menit. Ya, bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu titik-titik menit. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kalau jawaban teman-teman apa? Oke, mari kita diskusikan. Ya, debitnya sama dengan volume per waktu ya teman-teman. Jadi volumenya ialah 9.000 liter. Debit lubang 1 ya 150 liter per menit. Debit lubang kedua adalah 50 liter per menit. Ya, sehingga kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air 200 liter. Ya, digabungin aja ya teman-teman jumlah air yang terbuang ya teman-teman. Jadi seluruh air dapat dikeluarkan dalam 99.000 dibagi 200 sama dengan 45 menit. Ya, itulah jawabannya teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi kita telah melakukan pengerjaan latihan soal ya. Sampai berjumpa di video berikutnya.